Selamat datang di Tentang Tiga, tempat di mana kisah nyata berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah usai. Malam ini bersiaplah, karena kami akan membawa Anda masuk ke dalam cerita yang mungkin terlalu dekat dengan kenyataan. Matikan lampu, pasang headset Anda, dan biarkan kami bawa Anda ke dalam kegelapan. Di sini saya akan membawakan cerita dengan judul Kontrakan Sewa Harian Tumbal Penunggu Tanah. Waktu itu aku, Rian, Sita, dan Doni. Kami berempat lagi pusing banget nyari kontrakan di Jakarta. Bayangin aja, kami ini mahasiswa perantauan, merantau dari kota kecil di Jawa, dan uang saku kami itu pas-pasan banget. Jakarta ini kan terkenal kejam ya soal harga sewa, mau kamar kosan aja udah bikin dompet nangis. Apalagi kontrakan rumah, kami udah keliling-keliling dari Jakarta Selatan sampai Jakarta Timur, dari gang sempit sampai jalan raya gede, tapi belum ada yang srek. Kalaupun ada yang harganya masuk akal, kondisinya pasti udah kayak mau roboh, atau lokasinya jauh banget dari kampus kami. Rasanya udah mau nyerah aja. Tiap hari ketemu bahasannya cuma rekontrakan mana lagi ya, sampai bosen sendiri. Nah, di tengah keputusasaan itu Doni, si paling rajin nyari info di internet, tiba-tiba loncat kegirangan. "Woi, gue nemu ini!" Suaranya sampai bikin kami bertiga kaget dan langsung ngerubungin dia. Dia nunjukin layar HP-nya, ada iklan kontrakan di daerah pinggir kota Jakarta. Kelihatan di foto itu rumahnya memang udah tua, tapi lumayan besar dan ada halamannya. Harganya? Serius deh, itu nggak masuk akal murahnya buat ukuran Jakarta. Kami langsung saling pandang. Muka kami semua campur aduk antara senang, curiga sama heran. Gila, ini beneran murah banget. Jangan-jangan ada udang di balik batu nih. Celetuk Rian, si paling skeptis di antara kami. Dia emang paling hati-hati kalau ada yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Sifatnya yang satu ini sering bikin kami mikir dua kali, tapi kadang juga bikin lama kalau mau mutusin sesuatu. Sita, yang biasanya paling penakut kalau dengar cerita-cerita horor atau hal-hal aneh, kali ini malah jadi yang paling semangat. Matanya berbinar-binar kayak nemu harta karun. Udahlah, coba aja dulu. Lumayan banget kan buat irit pengeluaran. Selama ini uang sewa kita udah nguras habis tabungan. Paling juga cuma kontrakan biasa, cuma agak tua aja makanya murah. Katanya sambil berusaha meyakinkan kami. Dia emang paling gampang tergiur kalau udah urusan hemat. Aku sendiri sih agak ragu-ragu. Firasatku bilang ada yang nggak beres, tapi ya gimana lagi. Desakan teman-teman yang udah pada capek nyari dan kantong yang makin tipis bener-bener bikin kami nggak punya banyak pilihan. Akhirnya, setelah diskusi lumayan alot dan menimbang-nimbang untung ruginya, kami berempat setuju buat cek lokasi besok paginya. Siapa tahu beneran rezeki nomplok, bisa dapat kontrakan luas dengan harga murah. Ya, kami berharap yang terbaik aja deh. Besok adalah penentuan, apakah kami akan dapat kontrakan impian atau justru menemukan sesuatu yang lain. Kontrakan sewa harian, harganya gila-gilaan murahnya. Besoknya setelah sarapan seadanya, kami berempat langsung tancap gas menuju lokasi kontrakan. Begitu sampai, jujur aja, dari luar udah kelihatan ada aura aneh yang menyelimuti tempat itu. Kontrakannya model rumah lama, mungkin dari zaman Belanda atau awal kemerdekaan gitu. Halamannya sih lumayan luas, tapi rimbun banget, ditumbuhi pohon-pohon besar. Dan semak belukar, yang kayaknya nggak pernah dipangkas. Daun-daun kering berserakan di mana-mana, bikin suasana jadi agak gelap dan lembab. Cat dindingnya udah banyak yang ngelupas di sana-sini, memperlihatkan lapisan semen yang udah usang. Jendelanya tertutup rapat semua, gordennya pun tebal dan gelap, seolah nggak ada kehidupan sama sekali di dalamnya. Bener-bener kayak rumah kosong yang udah ditinggal bertahun-tahun. Kami ketemu Pak Tejo, pemilik kontrakan. Orangnya udah tua banget, rambutnya putih semua dan agak acak-acakan. Tatapannya agak kosong, bikin kami jadi agak sungkan. Pak Tejo cuma senyum tipis pas kami nyamperin dia. Dia jelasin kalau kontrakan ini memang udah lama nggak dihuni. Makanya disewain harian aja biar ada pemasukan. Dia bilang, dulu rumah ini punya kakek saya, nak. Sudah lama kosong, jadi saya sewakan saja murah-murah. Cara bicaranya pelan, hampir berbisik, bikin suasana makin misterius. Pas kami melangkah masuk ke dalam rumah, bau apek langsung nyerbu hidung. Bau yang khas dari rumah tua yang lembab dan jarang kena sinar matahari. Udara di dalam terasa dingin banget, bahkan lebih dingin dari udara di luar yang padahal lagi terik-teriknya. Hawa dingin itu kayak menembus tulang, bikin bulu kuduk langsung merinding. Saking dinginnya, Sita langsung menggosok-gosok lengannya, berusaha mencari kehangatan. "Pak, ini kenapa dingin banget ya?" tanya Sita, suaranya agak bergetar. Pak Tejo cuma senyum tipis lagi, senyum yang sama seperti sebelumnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut. "Oh, itu karena bangunan lama, Neng.
Temboknya tebal, jadi udaranya dingin. Jawabnya singkat. Penjelasannya nggak begitu meyakinkan, tapi kami nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Kami diajak keliling rumah. Ada beberapa kamar tidur, ruang tamu yang luas, dapur, dan kamar mandi. Semuanya tampak kusam dan tua. Debu tebal menutupi hampir semua permukaan. Tapi, ada satu ruangan di bagian belakang yang menarik perhatian kami. Letaknya agak tersembunyi, di ujung lorong sempit. Pintunya terbuat dari kayu jati yang tebal, dan terkunci rapat dengan gembok besar yang terlihat berkarat. Kami sempat nanya ke Pak Tejo, itu ruangan apa? Oh, itu gudang, Nak. Barang-barang bekas kakek saya. Tidak boleh dibuka ya, katanya dengan nada agak tegas. Entah kenapa, firasatku makin nggak enak. Rasanya ada yang disembunyikan, Pak. Tejo dibalik senyum tipis dan tatapan. Kosongnya itu. Tapi, karena harganya yang super miring dan kami udah capek banget nyari kontrakan, akhirnya kami deal buat sewa selama sebulan. Lagi pula, siapa yang bakal nolak tawaran kontrakan gede dan murah di Jakarta? Kami mencoba meyakinkan diri bahwa semua keanehan ini hanyalah efek dari bangunan tua dan lama tidak dihuni. Kami nggak tahu, keputusan ini akan membawa kami ke dalam pengalaman yang jauh lebih mengerikan dari sekadar rumah tua. Malam pertama kami di kontrakan itu, jujur semuanya masih terasa biasa aja, malah cenderung menyenangkan, karena kami akhirnya punya tempat tinggal yang lumayan lega dan murah. Kami berempat, aku, Rian, Sita, dan Doni, memutuskan tidur di satu kamar besar biar hemat listrik dan biar ada temannya juga kalau sewaktu-waktu takut. Kami ngobrol ngalor ngidul sampai larut, ketawa-ketawa, sebelum akhirnya satu persatu tumbang karena kecapean seharian beres-beres. Aku sendiri tidur paling terakhir, masih mikir-mikir tentang semua keanehan yang kami lihat tadi sore. Sekitar jam 2 pagi, aku terbangun. Rasanya aneh, kayak ada yang manggil. Udara di kamar tiba-tiba jadi lebih dingin dari sebelumnya, bikin bulu kuduk langsung meremang. Ada suara samar-samar, tipis banget, kayak rintihan. Awalnya aku kira itu suara kucing yang lagi berantem di luar, atau mungkin tikus di loteng. Aku coba merem lagi, pengen lanjut tidur. Tapi, suara itu nggak hilang. Malah makin jelas. Ini bukan suara binatang, ini kayak suara orang nangis. Lirih banget, kadang diselingi isakan. Jantungku langsung berdebar kencang. Aku coba bangunin Rian yang tidur di sebelahku. Rian, aku bisikin pelan sambil nepuk-nepuk lengannya. Tapi dia tidur pulas banget, kayak orang mati suri. Doni sama Sita juga sama, pada tidur ngorok. Aku sendirian, nggak ada yang bisa kuajak bicara. Rasa takut langsung nyelimutin. Aku memberanikan diri. Pelan-pelan kupingku kupasang, dengerin lebih seksama. Suara itu makin jelas, datangnya dari arah ruangan yang terkunci di belakang. Ruangan misterius yang Pak Tejo bilang gudang itu. Rintihan itu berubah jadi tangisan yang lirih, kadang diselingi isakan yang menyayat hati. Rasanya kayak ada beban berat di dada. Dingin di ruangan makin menusuk. Aku nggak berani gerak sama sekali. Badanku kaku di bawah selimut. Cuma bisa nutupin seluruh tubuh pakai selimut sampai ke kepala, berharap suara itu cuma halusinasi atau mimpi buruk. Aku merem kenceng, sambil terus berdoa dalam hati. Ya Allah, ini apa? Jangan-jangan cuma halusinasi. Suara tangisan itu berlanjut terus, tanpa henti, sampai menjelang subuh. Baru pas azan subuh berkumandang dari masjid dekat kontrakan, suara itu perlahan-lahan hilang, seolah ditelan fajar. Aku baru berani keluar dari selimut pas matahari mulai nongol. Paginya, pas kami udah pada bangun, aku langsung cerita ke teman-teman. Gue semalam dengar suara aneh banget dari ruangan yang dikunci itu. Rian cuma ketawa. Ah, paling kamu halusinasi, Nis. Kecapean kali abis beres-beres seharian, katanya enteng. Doni juga ikut nimbrung. Iya kali, Nis. Mimpi buruk itu. Di sini nggak ada apa-apa kok. Sita cuma nyengir. Mereka semua menganggap itu cuma mimpi burukku atau aku yang kecapean. Nggak ada yang percaya. Aku cuma bisa diam, tapi dalam hati, aku yakin banget itu bukan mimpi. Suara itu terlalu nyata, terlalu dekat. Aku tahu malam itu aku nggak sendiri di kontrakan itu. Ada sesuatu yang lain. Dan itu sangat menakutkan. Hari-hari berikutnya di kontrakan itu, kami mulai merasakan perubahan yang lebih nyata dan mengganggu. Kejadian-kejadian aneh yang tadinya cuma samar-samar, sekarang jadi makin sering dan jelas. Pintu kamar kadang kebuka sendiri, padahal sudah kami kunci rapat. Rian bahkan bersumpah dia udah ngunci ganda sebelum tidur, tapi pagi-pagi pintunya udah kebuka aja. Barang-barang kami juga sering pindah tempat. Handuk yang kami gantung di jemuran dalam kamar mandi, tiba-tiba udah tergeletak di lantai dapur. Kunci motor yang kami letakkan di meja ruang tamu, tahu-tahu udah ada di atas kulkas. Kami saling tuduh, tapi nggak ada yang mengaku. Lama-lama kami cuma bisa saling pandang dengan tatapan bingung, antara kesal dan sedikit merinding. Tapi yang paling bikin kami merinding,
dan ini terjadi hampir setiap hari, adalah bau kembang melati yang tiba-tiba tercium kuat di dalam rumah. Baunya itu kayak baru dipetik, masih segar banget. Padahal di kontrakan kami nggak ada satupun tanaman melati, apalagi yang mekar. Bau itu bisa muncul kapan saja, di ruang tamu, di dapur, bahkan di kamar tidur. Kadang cuma sekilas, tapi seringnya lama banget sampai bikin hidung kami kebingungan. Rasanya kayak ada yang naruh sesajen di dekat kami, tapi kami nggak melihat apa-apa. Suatu sore aku lagi sendirian di dapur, yang lain lagi di ruang tamu, sibuk sama laptop masing-masing. Aku lagi asik nyuci piring sisa makan siang. Air keran mengalir pelan, dan suara piring beradu jadi satu-satunya suara di sana. Tiba-tiba, dari sudut mataku aku melihat sesuatu, sekelebat bayangan hitam, sangat cepat, melintas di lorong menuju kamar mandi. Bayangan itu tinggi, kurus, dan seolah nggak menyentuh lantai, melayang begitu saja. Jantungku langsung berdebar kencang, mendadak tenggorokanku tercekat. Air yang tadi mengalir dari keran pun langsung kuhentikan. Aku putar badan, menoleh cepat ke arah lorong itu. Kosong. Nggak ada siapa-siapa. Hanya lorong yang gelap dan sepi. Tubuhku langsung dingin. Rasanya kayak ada aliran es yang menjalar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tanpa pikir panjang, aku buru-buru teriak memanggil Rian dan Doni. "Gue lihat sesuatu!" Suaraku gemetar, nggak bisa dikontrol. Rian sama Doni datang dengan muka bingung, tapi pas lihat wajahku yang pucat pasi, ekspresi mereka berubah jadi khawatir. Mereka cuma bisa senyum-senyum skeptis. "Udah, Nis, kamu stres kali gara-gara skripsi," kata Rian. Berusaha menenangkan, tapi nadanya masih terdengar meremehkan. Doni cuma ngangguk-ngangguk. Tapi kali ini Sita beda. Dia nggak ikut-ikutan ngetawain. Wajahnya kelihatan agak khawatir. Dia mendekatiku, suaranya pelan dan serius. Aku juga sering ngerasa kayak gitu, Nis. Kayak ada yang ngawasin. Apalagi kalau lagi sendirian di kamar mandi, rasanya dingin banget di tengkuk. Pengakuan Sita bikin kami semua terdiam. Doni dan Rian yang tadinya skeptis, mulai mikir keras. Nggak mungkin kan kami berdua halusinasi di waktu yang berbeda? Kami mulai miksa, jangan-jangan kontrakan ini memang nggak kosong. Jangan-jangan ada penghuni lain yang nggak kami sadari. Dan mereka mulai menunjukkan diri. Suasana di kontrakan itu, yang tadinya cuma dingin dan apek, kini mulai terasa berat. Seolah ada mata tak terlihat yang terus-menerus mengawasi setiap gerak-gerik kami. Rasa penasaran kami terhadap ruangan yang terkunci di bagian belakang. Kontrakan itu makin hari makin memuncak. Setelah kejadian-kejadian aneh yang makin sering, kami semua yakin kalau sumber semua keanehan ini ada di ruangan itu. Suara tangisan malam hari, bau melati yang tiba-tiba muncul, sampai bayangan hitam yang kulihat di dapur, semuanya seolah mengarah ke sana. Doni, si paling nekat di antara kami, jadi yang paling enggak sabar. "Kita harus buka pintu ini," katanya suatu malam. Matanya berbinar penuh tekad. Rian yang biasanya lebih kalem, kali ini setuju. Tapi gimana caranya? Kuncinya kan di Pak Tejo. Kita nggak mungkin minta langsung, pasti dia nggak ngasih. Kami semua tahu itu. Pak Tejo terlalu misterius dan terlalu menjaga ruangan itu. Akhirnya setelah mikir keras, Doni punya ide. Dia ingat pernah lihat tukang kunci buka gembok pakai obeng sama kawat. Dengan modal kenekatan dan sedikit ilmu coba-coba, Doni mulai beraksi. Kami bertiga, aku, Rian, dan Sita, cuma bisa berdiri di belakangnya, deg-degan. Suara gembok yang dipaksa terbuka, itu terdengar memecah kesunyian malam, bikin jantung kami makin berdebar. Butuh waktu lumayan lama, Doni sampai keringetan. Tapi akhirnya, klik! Suara gembok terbuka terdengar nyaring. Saat pintu kayu jati yang tebal itu terbuka, hawa dingin yang luar biasa langsung menyeruak keluar, seolah ada kulkas raksasa di dalamnya. Dinginnya itu beda, bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk sampai ke tulang, dingin yang bikin merinding. Baunya juga aneh, campuran apek, bau tanah basah, dan sedikit aroma anyir yang samar-samar. Kami saling pandang, wajah kami semua pucat pasi. Donilah yang pertama melangkah masuk, diikuti Rian, lalu aku dan Sita. Kami menyalakan senter dari HP masing-masing, berusaha menerangi ruangan yang gelap gulita itu. Ruangan itu ternyata lumayan luas, tapi kosong melompong. Nggak ada perabotan sama sekali, cuma dinding-dinding yang kusam dan lantai tanah yang kotor. Debu tebal menutupi semuanya. Tapi, yang paling bikin kami terkesiap, dan langsung bikin bulu kuduk kami berdiri tegak, adalah pemandangan di tengah ruangan. Di tengah ruangan itu, ada gundukan tanah kecil, persis kayak gundukan makam. Di atas gundukan itu, ada sesajen yang udah kering dan busuk, bunga-bunga melati yang layu, beberapa lembar daun sirih, dan bekas-bekas kemenyan yang udah jadi abu. Di sekeliling gundukan tanah itu, ada bekas-bekas noda yang kayaknya darah kering, warnanya coklat kehitaman, menempel di lantai tanah. Pemandangan itu benar-benar bikin kami syok.
Ini apa sih? Bisik Sita, suaranya gemetar hebat, hampir nggak kedengeran. Matanya terbelalak, menatap ngeri ke arah gundukan tanah itu. Rian cuma bisa menggelengkan kepala, wajahnya pucat pasi. Doni yang tadinya berani, sekarang cuma bisa diam, terpaku. Kami semua merasakan aura yang sangat kuat dan gelap di ruangan itu. Ini bukan gudang biasa. Ini adalah tempat yang menyimpan rahasia mengerikan. Kami baru saja membuka kotak Pandora, dan kami tahu setelah ini semuanya tidak akan pernah sama lagi. Sejak malam kami membuka paksa pintu ruangan terkunci itu, suasana di kontrakan benar-benar berubah drastis. Teror yang sebelumnya masih samar-samar, kini menjelma jadi mimpi buruk yang nyata. Suara tangisan makin sering terdengar, gak cuma tengah malam lagi, tapi bahkan di siang bolong pun bisa tiba-tiba muncul, membuat kami semua tersentak dan saling pandang dengan wajah ketakutan. Suara itu juga jadi makin keras, penuh kesedihan dan amarah yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kami juga jadi lebih sering melihat sosok-sosok bayangan, yang dulunya cuma sekelebat, sekarang bisa berdiri jelas di sudut ruangan, atau melintas begitu saja di depan mata kami. Bentuknya samar, hitam pekat, tapi kehadirannya sangat terasa, dingin dan mengancam. Sita bahkan pernah melihat sosok perempuan dengan rambut panjang, terurai berdiri di depan lemarinya tengah malam, sebelum sosok itu menghilang begitu saja. Kami jadi nggak berani sendirian di ruangan manapun, selalu berusaha untuk berempat. Puncaknya terjadi suatu malam yang mencekam. Kami semua lagi berusaha tidur, meskipun suara-suara aneh dari luar kamar terus mengganggu. Tiba-tiba, kami terbangun karena suara gaduh yang sangat keras dari arah dapur. Suara seperti benda-benda jatuh, piring pecah, dan tarikan kursi yang kasar. Kami langsung panik dan berlarian keluar kamar. Pemandangan di dapur benar-benar mengerikan. Semua peralatan masak dan makan berantakan di lantai. Panci, wajan, gelas, piring, semuanya berserakan. Beberapa pecah berkeping-keping. Minyak goreng tumpah, bercampur dengan pecahan beling dan sisa-sisa makanan. Tapi yang paling membuat kami membeku ketakutan adalah tulisan di dinding. Di dinding yang catnya sudah mengelupas itu, terukir kata-kata yang sepertinya ditulis dengan lumpur atau darah kering. Kembalikan hak kami. Sita langsung histeris. Air matanya mengalir deras. Tubuhnya gemetar hebat. Rian yang biasanya berusaha tenang, kali ini wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi dahinya. Doni yang paling berani pun cuma bisa berdiri terpaku. Mulutnya sedikit terbuka, tatapannya kosong. Aku sendiri cuma bisa memeluk diriku sendiri, merinding hebat. Kami semua merasakan kehadiran yang sangat kuat di ruangan itu, amarah yang membara dari sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Saat itu kami semua sadar. Ini bukan cuma sekadar penunggu biasa yang iseng mengganggu. Ada sesuatu yang sangat marah, sesuatu yang menuntut. Dan kami, sebagai penghuni kontrakan ini, entah kenapa, terlibat dalam kemarahannya. Kami memutuskan, kami harus mencari tahu sejarah kontrakan ini. Kami harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini, dan kenapa hak mereka harus dikembalikan. Kami nggak bisa terus-terusan hidup dalam teror seperti ini. Pak Tejo nggak pernah mau jujur tentang rumah ini. Jadi kami harus mencari jawaban sendiri, meskipun itu berarti kami harus menghadapi bahaya yang lebih besar lagi. Setelah malam mengerikan di dapur itu, kami berempat sepakat untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di kontrakan ini. Kami nggak mungkin terus-terusan hidup dalam ketakutan seperti ini. Pak Tejo jelas menyembunyikan sesuatu, jadi kami harus mencari informasi dari sumber lain. Kami memutuskan untuk mencoba bertanya pada warga sekitar kontrakan. Kami mulai dari warung kecil di ujung gang, tempat kami sering beli sarapan. Ibu warung yang ramah itu awalnya cuma senyum-senyum dan bilang nggak tahu apa-apa tentang sejarah kontrakan Pak Tejo. Tapi setelah kami cerita tentang kejadian-kejadian aneh yang kami alami, dan meyakinkan ibu warung kalau kami benar-benar butuh bantuan, raut wajahnya berubah jadi serius. Dia bilang rumah itu memang punya cerita kelam. Dulu, tanah itu katanya tanah sengketa, cerita ibu warung dengan suara pelan, sambil melihat-lihat sekeliling, memastikan tidak ada yang menguping. Pemilik lama, sebelum Pak Tejo mau bangun rumah mewah di sana. Tapi banyak yang bilang, tanah itu dulunya kuburan kuno. Ada penunggunya. Kami semua mendengarkan dengan saksama, jantung berdebar-debar. Ibu warung melanjutkan, katanya sih, pemilik lama itu nekat. Dia nggak percaya sama cerita-cerita begitu. Tapi, pembangunan rumahnya selalu gagal. Ada aja kejadian aneh, pekerja yang sakit mendadak, material yang hilang. Akhirnya dia dengar bisikan dari orang pinter. Katanya dia harus memberi sesuatu biar tanahnya nggak marah. Kami saling pandang, mulai mengerti kemana arah cerita ini. Nah, dari situ mulai deh cerita yang nggak enak. Lanjut ibu warung, suaranya makin lirih. Katanya pemilik lama itu melakukan praktik pesugihan. Dia memberikan tumbal ke penunggu tanah biar pembangunannya lancar. Tapi,
Entah kenapa, tumbalnya kurang, atau mungkin ada yang salah dalam ritualnya. Arwah penunggu tanah itu jadi marah besar. Dia terus-terusan mengganggu. Ibu warung menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Banyak yang jadi korban di sana, Nak. Bukan cuma pekerja bangunan, tapi juga orang-orang yang pernah tinggal di rumah itu, terutama yang cuma sewa sebentar, kayak kalian ini. Katanya, penunggu tanah itu minta tumbalnya disempurnakan. Dia terus mencari pengganti. Kami semua terdiam, syok mendengar cerita mengerikan itu. Jadi selama ini kami tinggal di atas tanah yang meminta tumbal, dan kami sebagai penyewa harian yang nggak tahu apa-apa. Kemungkinan besar adalah target selanjutnya. Rasa takut yang tadinya samar-samar, kini menjelma jadi teror yang nyata. Kami harus segera bertindak. Kami nggak bisa tinggal lebih lama lagi di tempat terkutuk ini. Setelah mendengar cerita mengerikan dari ibu warung, kami nggak punya pilihan lain. Rasa takut kami sudah mencapai ubun-ubun. Malam itu juga, tanpa banyak bicara, kami langsung berkemas. Baju-baju kami lempar begitu saja ke dalam tas, nggak peduli lagi dengan lipatan atau kerapihan. Barang-barang berserakan di mana-mana, tapi pikiran kami cuma satu, keluar dari kontrakan terkutuk ini secepat mungkin. Kami mencoba menghubungi Pak Tejo, berniat untuk sekadar pamit atau bahkan meminta kembali sisa uang sewa, tapi teleponnya nggak diangkat. Kami kirim pesan singkat, juga nggak ada balasan. Rasanya semakin jelas kalau dia memang sengaja menyembunyikan kebenaran tentang rumah itu. Mungkin dia memang berharap kami atau penyewa-penyewa berikutnya akan menjadi tumbal pengganti. Dengan langkah tergesa-gesa, kami menyeret koper-koper kami keluar dari kontrakan. Udara malam terasa dingin dan mencekam. Bayangan pohon-pohon di halaman yang rimbun terlihat seperti tangan-tangan kurus yang berusaha meraih kami. Saat kami melewati ruangan terkunci di belakang, suara tangisan lirih tiba-tiba terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih menyayat hati. Sita langsung memelukku erat. Tubuhnya bergetar hebat. Kami mempercepat langkah, nggak berani menoleh ke belakang. Begitu kami berhasil keluar dari gerbang kontrakan dan menjauh beberapa meter, rasanya seperti beban berat terangkat dari pundak kami. Kami berhenti sejenak, saling pandang dengan wajah lega bercampur trauma. Kami melarikan diri sejauh mungkin dari tempat itu, mencari taksi pertama yang lewat di jalan besar. Meskipun kami rugi uang sewa yang lumayan besar, kami semua sepakat itu jauh lebih baik daripada harus mempertaruhkan nyawa dan menjadi tumbal penunggu tanah. Pengalaman mengerikan di kontrakan sewa harian itu benar-benar membekas dalam ingatan kami. Sampai sekarang, bertahun-tahun setelah kejadian itu, kami masih sering dihantui mimpi buruk tentang kontrakan angker itu. Suara tangisan, bau melati, dan bayangan hitam masih kadang muncul dalam tidur kami. Kami bersumpah, nggak akan pernah lagi mencari kontrakan yang harganya terlalu murah atau sewa harian yang mencurigakan tanpa mencari tahu dulu latar belakangnya. Pengalaman di kontrakan itu mengajarkan kami satu hal yang sangat berharga. Ada harga yang jauh lebih mahal dari sekadar uang, yaitu ketenangan jiwa dan keselamatan diri. Dan terkadang, di tengah malam yang sunyi, saat aku terbangun karena suara aneh dari luar, aku masih bisa merasakan hawa dingin dan samar-samar. Mendengar rintihan lirih itu, seolah arwah penunggu tanah masih memanggil-manggil, terus mencari tumbalnya yang hilang, dan mungkin saja dia tidak akan pernah berhenti.